Imola Suara FM, sorry Female Station, Love Life, Love One Another. Tambahan sedikit separuh lagu dari Irisnya Goo Goo Dolls ya, nggak apa-apa ya kalau begitu malah. Oke, kita balik lagi di Nightmare on the Air Imola FM dan silahkan untuk yang mau bercerita kita buka dari sekarang ya. Selamat pagi yang sudah bergabung dengan kita melalui WhatsApp call. Halo. Dengan Mas siapa nih? Ardi Mas saya. Ardi. Ya Ardi. Ya oke. Silakan Mas Ardi ceritanya bagaimana? Jadi ini Mas, saya kan rumahnya Gunung Pati. Nah, kerjanya kan di luar kota Mas. Okay. Kerjanya di luar kota, tiap weekend pulang ke Gunung Pati. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu, tapi saya lupa tanggalnya. Itu kalau saya pulang dari luar kota kan pulangnya lewat Jalan Pramuka Mas. Ya. Lewat Jalan Pramuka, Jalan Pramuka itu sekitar jam 8 jam 9 malam. Nah itu waktu itu hujan gerimis Mas. Mungkin habis hujan deras ya, tapi yang saya lewat itu gelap, gerimis. Ya. Dari awal sih biasa aja. Terus sampai di jembatan sungai apa ya namanya Mas? Kalau jalan Pramuka kan turun, terus ada jembatan gede itu. Nah di situ itu saya lewat, kebetulan nggak ada yang lewat ya Mas. Di situ tuh ada wanita di pinggir jalan di bawah pohon. Ya, diam. Ya, setelah saya lewat mau mendekati itu kayak melambai gitu loh Mas, melambai. Kayak terkesan ketemu sama teman kan, jadi kayak melambai, kenal gitu. Iya, saya kan pengennya kan, bukan pengennya, takutnya kan dia itu mau pulang tapi hujan, tapi tertinggal teman atau apalah pikiran saya. Nah saya berhenti, saya itu nggak inget dia buka pintu. Nah saya berhenti, dia itu udah langsung duduk di dalam Mas. Tapi saya nggak ingat prosesnya buka pintu dan masuknya. Terus saya tanya, Mbak mau kemana gitu kan? Hujan-hujan kok sendirian, apa nggak takut gitu? Si Mbak itu nggak ngomong loh Mas, nggak ngomong, diem aja. Saya kan nggak ada perasaan apa-apa tuh. Terus naik sampai pertigaan yang dekat SMP itu Mas, kan ada di waktu itu ada yang itu ya menyeberangin gitu Mas. Nah itu, nah setelah saya bayar, saya tengok ke belakang Mas, loh Mbak yang tadi mana gitu. Terus si yang tak kasih uang itu bilang, loh Mas Mbak Sopo kok katanya boleh seorang gitu kan. Nah saya itu bilang, Mas aku ini tadi naikin itu diduduki mbak-mbak dari situ, dari bawah gitu, tapi nggak ngomong. Nah saya terus kok nggak ada, akhirnya dibantu nyariin di dalam mobil saya itu. Takutnya kalau dia pingsan atau apa di dalam mobil saya takut nanti kena apa gitu ya. Nah dibantu sama mas-mas yang nyebrangin itu, tapi nggak ketemu. Terus mas-masnya bilang, oh nggak popo Mas, nggak popo gitu, nggak popo, wes lanjut aja, wes lanjut rasa mengo-mengo gitu Masnya toh. Nah setelah hari Sabtu siang ya kan, saya kan cerita sama temen seperti itu. Terus diceritani, bro, di situ tuh kemarin ada pembunuhan loh bro gitu. Nah, yang saya tak ingat-ingat itu yang bareng di mobil saya itu pakai baju warna merah Mas, pakai warna merah, pakai celana jeans gitu, tapi dia bawa sesuatu gitu, tapi saya nggak jelas itu apa gitu. Terus tak ingat-ingat loh, yang tadi malam sing saya barengi ki sopo berarti gitu. Baru saya agak merinding waktu itu, tapi waktu saya dibarengi itu nggak kerasa apa-apa gitu loh. Setelah masih bilang langsung gitu, saya juga merasa lah ini anak apa ya gitu. Cuman nggak kepikiran kemana-mana gitu. Tapi setelah diceritani bahwa di situ ada pembunuhan, ya kan, terus saya lagi Mbak Ek mau apa sebetulnya tadi malam tuh, seperti itu loh Mas. Jadi saya kadang itu apa ya, bukan kali ini aja ketemu seperti itu, kan beberapa kali memang dari kecil sering terlihat gitu. Tapi pas pada saat Mas melihat pertama kali, sosoknya bisa digambarkan lebih jelas?
Kalau Cuman saya, lihatnya itu kalau saya, wanita. Mas Ardi, kalau saya lihat sih kayak linglung ya mbaknya ya, atau bagaimana, kayak eh, kesannya tuh Sebetulnya kan mau pergi gini, kemana saya kan gitu, bingung. kan sebetulnya sering kalau lihat sesuatu yang bukan manusia itu kan beberapa kali memang. Jadi nggak begitu yang ini manusia apa enggak, kan nggak saya pikirkan gitu loh. Seperti itu. Jadi mungkin yang bareng sama mobil saya itu mau menyampaikan sesuatu tapi tidak ngomong gitu. Seperti itu. Jadi ya, memang saya juga nggak ngeh gitu kan, karena memang juga waktu itu nggak merasa takut. Karena apa ya? Karena ini saya juga sampai di Jalan Pramuka loh Mas ini, tapi nggak biasa aja. Barusan Gitu, lewat waktu. kemarin ya tempat Iya. kejadian ya. Itu kejadiannya saya lewat itu Desember apa Januari gitu loh Mas. Jadi seminggu sebelumnya itu ada pembunuhan di situ ternyata yang dikira kecelakaan itu loh, ternyata setelah saya cari-cari info ternyata memang benar di situ ada pembunuhan. Oh iya. Seperti itu. Jadi seminggu setelahnya. Iya. Nah, nggak tahu. Tapi saya nggak bisa berkomunikasi. Memang Tapi kalau saya waktu lihat itu, ketemu sama perempuan ini, raut mukanya seperti apa Mas? Kalau boleh diceritakan. kalau raut mukanya nggak jelas Mas. Sosoknya cuma sosok wanita berbaju merah, bercelana, membawa sesuatu, ya kan? Membawa sesuatu, terus apa ya, seperti wanita seperti biasanya, cuman yang saya bingung kan Oh, dia bawa tas ya? bawa sesuatu, kalau nggak jelas itu tas atau plastik, kantong plastik atau apa, tapi warnanya putih, dia melambaikannya pakai itu gitu loh. Makanya saya berhenti, tak kira dia mau barengan sampai atas gitu, tapi nggak ada komunikasi, dia nggak bilang apa-apa, turunnya juga kita nggak tahu. Yang jelas pegawai yang kasih aba-aba di situ ikut lihatin di mobil saya, nggak ada orang gitu. Kita takutnya kalau itu di dalam. Turunnya di mana Mas? Turunnya juga nggak jelas Mas. Oh, nggak tahu ya. Sampai di Pertigaan itu langsung saya bilang sama lu, Pak, tadi aku dinunuti mbak-mbak kok sekarang nggak ada ya. Itu dicarikan, itu memang nggak ada di dalam mobil saya. Seperti itu Mas. Jadi apa ya, kalau pas kejadian itu saya nggak merasa takut juga, tapi kalau tak ingat-ingat jadi merinding sendiri gitu. Oke. Kalau yang di tempat lain ceritanya hampir serupa Mas. Perempuan juga yang ditemuin? Enggak, kalau saya kan sering memang pulang sering malam gitu melihat apa ya, malam biasanya malam gitu. Kalau ada kejadian apa biasanya lihat. Kalau ada kecelakaan pas jalan lewat biasanya juga lihat. Ini pas pada saat mau masuk di kendaraan ini emang deket pohon ya Mas ya? Ya, pohon di situ kan banyak pohon Mas. Dari jembatan itu kan terus ke kiri ke kanan dikit kan banyak pohon-pohon. Berdiri di situ diam, hanya melambaikan itu yang di bawah itu. Tapi pada saat itu yang lewat nggak ada orang, maksudnya ada barengannya nggak sih Mas? Nggak ada. Waktu itu sepi, hujan gerimis itu gelap. Seperti itu. Jadi apa ya? Mungkin dia mau menyampaikan sesuatu tapi atau mau ngasih sesuatu tapi nggak sampai ke saya gitu kan? Atau gimana? Nggak tahu juga. Tapi masih ingat ya tempat pertama kali dia naik ya Mas? Masih ingat, karena saya kan tiap weekend lewat situ. Atau kalau mau keluar lewat situ juga kan, lewat Jalan Pramuka. Pohonnya juga masih ingat itu. Masih jelas dia di situ naiknya, tapi turunnya itu ya nggak jelas. Turunnya itu pas di mana, hilangnya pas di mana. Tapi pas pertigaan SMP itu sudah nggak ada. Kalau aku lihat sih mungkin dia naik tapi turunnya kayak apa ya, turun sendiri gitu ya.
Tapi emang nggak kerasa mungkin ya. Mungkin. Itu kan melewati tempat pembunuhannya juga itu. Setelah kita naik gitu kan, pas belokan itu pembunuhannya di situ. Jadi seminggu setelahnya baru saya ketemu itu, terus diceritain memang ada pembunuhan. Tapi memang nggak ada komunikasi, nggak menyampaikan apa atau mengasih apa gitu. Tapi yang jelas, mungkin kalau yang jelas dia memang antara linglung, mungkin kayak sedih gitu mas. Mungkin mas. Mungkin ada yang mau dikasihkan ke seseorang atau ke keluarganya mungkin, tapi belum kesampaian mungkin seperti itu. Yang saya tangkap itu dari barang yang dibawa itu. Sama jembatannya setelah jembatan ya mas, atau? Setelah jembatan belok kanan sedikit, di situ ada pohon, di situ. Di situ persis di situ. Oke. Ya, ini Mas Bo sudah siap untuk menanggapi. Silakan Mas Bo dari ceritanya Mas Ardi ya tadi. Ardi mas. Ya, nun sewu Mas Ardi. Ini ceritanya ini ya Mas ya, agak sampai terbawa ini di ceritanya Mas Ardi ini saya ini. Iya Pak. Ya memang ada satu nun sewu eter kesedihan amat sangat memang nun sewu. Dan saat itu Mas Ardi sebenarnya yang terpilih untuk sebagai media menyampaikan sesuatu dari siapapun ini nun sewu. Nun sewu Mas Ardi. Ya. Ini sempat saya ilustrasikan nun sewu. Itu kalau Mas Ardi dari jalan P gitu aja ya Mas ya. Ya. Dari jalan P kan panjenengan turun, nun sewu. Turun ya betul. Terus kemudian ke kanan terus ke kiri ya itu ya, ke kiri dulu. Ke kanan ke kiri, ya betul. Ke kiri terus nun sewu itu ada rumpun bambu terus ada apa sih bu kalau apa ya Mas? Bu ya, itu. Ya. Benar, rumpun bambu. Berarti itu sebelah kiri ya Pak ya nun sewu, Mas Ardi sebelah kiri. Berarti lewat jembatan dulu. Lewat jembatan dulu, setelah jembatan itu sebelah kiri nun sewu cewek. Ya, itu. sebelah kiri, okay. Sebelah kiri. Dan nun sewu di tangan kanan kalau bahasa saya nun sewu. Ini di bayangan saya kayak tas kresek nun sewu. Mungkin. Tas kresek warna putih terus kemudian dilambai-lambaikan untuk terkesan kayak sini apa ya? Kayak orang punya. Gitu. Kayak sini atau mau kasihkan gitu. Yeah. Tapi saya langsung tak berhentikan di situ. Dan itu nun sewu di sebelumnya juga ada pohon bambu terus kemudian di atasnya itu ada pohon-pohon terus kemudian belokan menanjak ke kanan ya itu berarti ya ke kanan atau ke kiri? Ya belok ke kanan. Ke kanan terus baru ke kiri ya baru ke kiri. Ya tanjakan tajam. Dan ini nun sewu yang saya ilustrasikan di rambutnya panjang sebahu, panjang sedaki sedikit lah kalau bahasa saya nun sewu ini saya ilustrasikan seperti itu, memakai kaos. Kalau bidang saya kaos oblong warna merah terus kemudian celana jeans warna biru agak muda nun sewu. Cuma karena ini saya gambarnya dengan ballpoint hitam ya jadinya tidak ada warnanya, cuma ini saya ceritakan aja. Ada satu pesan sebenarnya untuk panjenengan. Dan ini memang terkesan nun sewu sangat. Ada hubungannya dengan masalah nun sewu sangat, percintaan nun sewu. Dengan saya atau dengan orang lain? Dengan orang lain Pak nun sewu. Oh iya, soalnya bukan dalam dengan panjenengan. Ya. Tapi di saat itu adalah semacam gini Pak nun sewu. Seperti contohnya gini. Contoh Pak Ardi ini lebih cocok curhat dengan si A. Nah, contohnya seperti itu. Okay. Karena cocok. Nah, siapapun ini saat itu memang frekuensi yang pas itu adalah dengan panjenengan. Cuma karena panjenengan tidak kalau bahasa Jawanya tidak ngelegewo atau tidak ya Mas ya. Bahasa Indonesianya tidak begitu gitu ya. Memperdulikan mungkin ya. Tidak pedulikan ya saat itu. Dan nun sewu, pada saat cewek ini naik ke mobil panjenengan, tercium bau apa Pak nun sewu? Kalau bau saya nggak nyium bau apapun ya Pak. Waktu itu biasa. Saat itu apakah nun sewu lebih dingin daripada AC mobil panjenengan? Betul. Waktu itu memang
kondisi mobil saya itu seperti nggak biasanya gitu loh Pak. Dingin banget ya Setelah aslinya. setelah beliau masuk itu mobil saya kayak apa ya, nanjak itu nggak kerasa nanjak, gitu. Ringan gitu rasanya itu. Dan dingin suasananya kan. Padahal mungkin AC di dalam mobil panjenengan mungkin setelannya 2 atau itu terkesan kayak di setel 4 gitu ya Pak ya, Nun Sewu. Betul Pak. Kalau saya kan AC-nya nggak dingin-dingin banget kalau nyetel. Tapi waktu itu memang rasa anyep sampai tulang gitu loh, perasaannya itu. Dan oh iya Pak, bau rumput Pak. Waktu itu saya ingat, bukan bau kembang atau bau apa, tapi kalau kita rumput itu main rumput, nyabutin rumput gitu kan. Jadi kayak bau rumput gitu. Wah, merinding saya ini. Nah ini Nun Sewu, kok begitu panjenengan bilang rumput itu terkesan dia itu disungkurkan di rumput terus kemudian tadinya diseret terus kemudian dibuang di rumputan kan Nun Sewu. Kok jenengan tadi bilang Mas bau rumput kok langsung terbayang saya seperti itu. Nun Sewu sangat ini sampai merinding saya. Wah, asik ini ceritanya. Ya, jadinya memang Nun Sewu Pak Ardi, kalau boleh sekali lagi saya mengomentari, sebenarnya panjenengan dititipi pesan Nun Sewu dengan siapapun itu Nun Sewu. Tapi karena memang dan ini Nun Sewu hilangnya itu sebenarnya tidak di pertigaan ya. Tidak di pertigaan. Jadinya kalau di bayangan saya itu adalah sebelum SMP atau apapun itu di sebelah kiri itu kan kayak ada apa ya, bangunan kafe atau rumah gitu ya. Nah, sebenarnya hilang di situ Pak Nun Sewu. Jadi setelah tanjakan ya. Jadinya mungkin 100 atau 200 meter lah sebelum pertigaan itu sebenarnya Nun Sewu. Iya. Mungkin Pak. Jadinya kalau bahasa saya seperti itu Pak Adi. Dan itu memang panjenengan sebenarnya mau dititipi pesan oleh siapapun itu Nun Sewu. Mungkin itu Mas Doni komentar saya. Dan mungkin ini akan berulang lagi kayaknya ya. Kalau menurut saya bisa, tapi mungkin lain cerita Mas, kalau bahasa saya. Mungkin lain orang ya? Ya, kalau bahasa saya gitu Nun Sewu. Karena sebenarnya di sini tuh Pak Ardi itu juga mempunyai suatu kesensitifan sendiri dan itu gift dari alam juga Nun Sewu. Iya Pak, betul. Makanya saya bertanyakan tadi pas mendengarkan ini ada Bapak terus itu apa gitu kan. Karena memang beberapa kali ya nggak sering juga sih kalau melihat sesuatu seperti itu udah sering. Jadi kalau saya bertemu ya biasa aja. Mungkin kalau orang yang nggak pernah ketemu ya nggak percaya dan merasa takut atau apa. Tapi kayaknya Pak Ardi masih. Jadi sekarang saya juga jadi takut sekarang malah setelah Bapak cerita itu. Seperti itu saya malah jadi merinding. Kayaknya Pak Ardi ini dari kemarin ya masih penasaran ya. Jadi makanya pas ada nightmare langsung diceritain gitu ya Pak. Betul Pak. Dan satu yang saya masih jadi pikiran itu beliaunya itu bawa tas itu mau buat apakah apa gitu. Apakah intinya di tasnya itu ataukah dia intinya mau barengan saya dari situ ke satu tempat atau apa kan saya juga nggak tahu. Apa ini mungkin dia perjalanan mau balik terus terhenti di jalan gitu Mas Bu? Ya, Nun Sewu sekali. Sempat saya terbayang itu pada saat nggak tahu itu naik motor terus kemudian dia seperti membawa sesuatu untuk siapa itu ya. Terus kemudian Nun Sewu sangat terkesan seperti kecelakaan terus kemudian dibikin sesuatu seperti kecelakaan Mas. Karena mungkin saat itu tidak ada yang hilang, bahkan mungkin motornya atau barang-barang apapun atau barang berharga di situ tidak hilang Mas Nun Sewu. Mungkin seperti itu. Dan tas kresek warna putih itu adalah sesuatu yang mau dikasihkan oleh seseorang. Mungkin ponakannya atau siapa seperti itu, mungkin seperti itu Mas. Mungkin seperti dan itu. Kalau bahasa saya yang ditangkap panjenengan saat itu adalah residu alam pada saat kejadian. Dan dia di situ memang tas kresek itu mungkin pada waktu kejadian itu memang beliau ini membawa satu bungkusan yang diisikan di kertas kresek warna putih Nun Sewu. Kalau bahasa saya seperti itu Pak di Nun Sewu sangat. Jadi seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardi sudah bergabung dengan kita di Nightmare. Ya, terima kasih. Kita nantikan cerita berikutnya ya Pak Ardi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, berkah sehat untuk Pak Ardi.